Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan kembali 3 topik utama hari ini. Sebanyak 50 jurnalis di Kota Kendari menjalani rapid test. Semuanya dinyatakan negatif virus corona atau COVID-19. Minimnya suplai barang dari luar daerah membuat harga bahan pokok mengalami kenaikan di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara kini telah mempersiapkan lokasi pengamatan hilal awal Ramadan yang akan dilaksanakan di Pantai Wolulu, Kabupaten Kolaka. Virus corona atau COVID-19 berdampak pada kegiatan sensus penduduk yang tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. Sekalipun sensus kali ini dilakukan secara online, namun jalannya sensus ini tetap menemui kendala di tengah wabah corona karena akan masih perlu pendampingan dalam melakukan sensus online. Proses sensus penduduk di daerah ini pun diperpanjang, yang semula batas akhirnya pada bulan Maret diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Progres sensus penduduk di Kolaka Utara sendiri sampai hari ini sudah tercatat 22.324 telah melakukan sensus secara online dari 138.000 lebih jiwa di Kolaka Utara. Jadi dengan adanya corona ini, yang pertama BPS Pusat sudah mengubah tata laksana pelaksanaan kegiatan. Jadi yang sensus penduduk online-nya yang semula berakhir 31 Maret itu diperpanjang menjadi 29 Mei. Selanjutnya sensus penduduk wawancara yang semula bulan Juli diundur ke bulan September. Tentunya tahapan-tahapan kegiatan juga akan bergeser. Yang semula misalnya pembuatan daftar penduduk sementara itu direncanakan di bulan April, digeser menjadi ke bulan Juni ya. Untuk data sensus penduduk online berdasarkan instansi, tercatat pegawai lingkup Pemda Kolaka Utara yang paling tertinggal dibandingkan dengan instansi lain seperti Polres Kolaka Utara, Kejaksaan, serta instansi vertikal lainnya. Al-Ghazali melaporkan dari Kolaka Utara. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, DPRD Kota Kendari menyumbangkan 5 tong air di sejumlah pasar di Kendari. Tong air tersebut akan digunakan para pedagang dan pembeli untuk mencuci tangan saat berada di dalam lingkungan pasar, yang merupakan terjadinya perkumpulan massa saat melakukan aktivitas jual beli kebutuhan bahan pokok. Merupakan bagian yang menjadi tanggung jawab kita semua. Karena bukan hanya pemerintah kota dan DPR, tapi semua unsur masyarakat dari berbagai kalangan ya harus mengambil bagian dari tanggung jawab ini. Nah, sehingga hari ini saya sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR dan fraksi PKS yang mengambil tanggung jawab ini untuk pengadaan sarana tempat cuci tangan ini untuk kita tempatkan di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Pasar mana saja Pak Ketua? Ya, jadi pasar yang akan kita baikkan hari ini Pasar Baru, Pasar Mandonga, Pasar Basa, Pasar Kota, dan Pasar Rabam. Ya. Ini jalan yang terbuka. Pasar ini merupakan interaksi dari pembeli dan pembeli, dan kita harapkan ya setiap masuk pasar di adanya sarana tempat cuci tangan ini dalam kondisi steril. Dengan adanya sarana pencuci tangan tersebut, diharapkan dapat membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar. Terlebih lagi para pedagang juga dapat menjaga pola hidup bersih dalam menjalankan aktivitas jual beli. Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara telah mempersiapkan lokasi pengamatan hilal awal Ramadan di Pantai Wolulu, Kecamatan Watu Bangga, Kabupaten Kolaka. Pemantauan hilal awal Ramadan ini
di Pantai Wolulu nantinya akan diikuti oleh tim ahli hisab ruqyat Provinsi Sulawesi Tenggara dan dari BMKG sendiri. Kepala Seksi Hisab Ruqyat Kanwil Depak Sultra Abdul Rauf menjelaskan, Ruqyatul Hilal akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 April 2020 atau bertepatan dengan 29 Syaban 1441 Hijriah. Hasil dari pengamatan Ruqyatul Hilal akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan sidang isbat atau sidang awal penentuan bulan Ramadan. Untuk tahun ini berdasarkan data Ihtimah, maka awal Ramadan itu akan kita laksanakan Ruqyatul Hilal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 atau bertepatan dengan 29 Sya'ban 1441 Hijriah. Nah, hasil dari dari pelaksanaan Ruqyatul Hilal itu akan dilakukan di Kementerian Agama RI pada tanggal itu sore harinya untuk menetapkan tanggal awal 1 Ramadan, sehingga masing-masing kantor wilayah Kementerian Agama yang sudah ditetapkan titiknya untuk melakukan Ruqyatul Hilal itu, yang seperti tahun lalu ada 102 titik, dan kemungkinan untuk tahun ini juga seperti itu. Terkait adanya wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara, pihaknya akan turun ke lokasi pengamatan dengan jumlah tim yang terbatas, yang terdiri dari atas ahli-ahli saja. Ruqyatul Hilal merupakan salah satu metode penentuan awal bulan Ramadan. Di seluruh Indonesia ada 102 titik untuk pengamatan hilal. Randi Ardiansyah melaporkan dari Kendari. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Mari po.